Halo, assalamualaikum English lovers. Kita bertemu lagi dalam pembahasan tentang bahasa Inggris ya, English lovers ya. Sudah lama tidak bertemu, sudah 1 bulan mungkin ya. Baru sekarang saya mengupload lagi, membuat video lagi tentang adjective clause English lovers ya. Semoga pembahasan kita tentang adjective clause pada hari ini bisa bermanfaat, bisa membuat para English lovers semakin terampil dalam berbicara bahasa Inggris gitu ya. Baik English lovers, untuk mempersingkat waktu kita akan langsung pada pembahasan pada adjective clause yang sudah saya siapkan ini English lovers ya, yaitu English sentence structure dulu ya. Kita lihat English lovers ya. Jadi kalau kita membuat kalimat dalam bahasa Inggris ya, itu kadang-kadang kita ingin menggunakan kalimat yang ya. Contohnya misalkan saya siswa yang menelpon Anda, nah gitu ya, ada kata yang di situ. Atau mungkin kita ingin menggunakan kalimat ada banyak siswa yang datang terlambat hari ini. Atau mungkin kita ingin membuat kalimat misalkan saya tidak tahu siswa yang menelpon saya setiap hari, dan yang lainnya gitu ya. Jadi intinya yang itu adalah kita menggabungkan dua kalimat ya menjadi satu dengan menggunakan kata yang di situ. Nah, ini kita lihat English lovers ya. Setiap kalimat itu selalu terdiri dari subjek, predikat, objek ya, dan juga ada adverb ataupun keterangan ya. Nah, itu contoh yang ke-1 strukturnya atau strukturnya itu semacam ini. Kemudian English lovers ada juga tipe kalimat ada subjek, predikat dan objek ya, dan tidak diikut sertakan adverbnya di situ ya. Tapi kita bisa mengetahui dari posisi predikatnya yang dipakai verb 1 atau verb 2, atau mungkin yang dipakai to be-nya apa, is, ma, was atau were. Maka kita tahu kejadiannya kapan gitu ya. Nah, predikat itu English lovers ya, ini yang berwarna biru ini ya, ini predikat ini bisa diisi oleh kata kerja ya. Pada pembahasan video-video saya sebelumnya, English lovers bisa melihat lagi ya, bahwa penggunaan bentuk predikat itu bisa diisi oleh kata kerja ataupun to be, is, am ataupun are di situ ya. Nah, English lovers, sekarang kita masuk dalam pembahasan tentang adjective clause atau bagaimana menggunakan kata yang di dalam bahasa Inggris ya. Nah, ada yang secara structure ya itu banyak dipahami penggunaan kata yang itu ada 4 sebenarnya ya. Tapi juga bisa juga ada 5 ya. Jadi bentuk yang pertama adalah who ya, tipenya adalah who. Who ini untuk apa? Di sini if there is no human subject ya. Jika tidak ada subjek manusia dalam kalimat itu, maka kita menggunakan who di situ ya. Kemudian kapan kita gunakan whom? If there is no human object. Jika tidak ada objek manusia di situ ya. Jadi subjek objek manusianya tidak ada di situ, maka kita menggunakan pola whom ya. Kemudian yang ketiga English lovers ada juga which ya. Itu for subject or object noun ya. Jadi bisa digunakan untuk benda, baik itu posisinya sebagai subjek di depan ataupun sebagai objek ya. Dan yang terakhir adalah whose English lovers ya, ini adalah kepemilikan. Cuman karena video kita sangat terbatas sekali, maka pada hari ini saya hanya membahas tentang who aja dulu English lovers ya. Nanti pada video-video saya berikutnya kita akan membahas tentang whom, which sama whose. Dan sebenarnya dari who, whom, which sama whose ini bisa dirangkai menjadi satu dengan menggunakan kata that ya. Cuman pada hari ini kita akan mengkhususkan pembahasan tentang penggunaan kata who. Baik English lovers, kita masuk ke halaman berikutnya ya. Nah, ini sudah saya siapkan contohnya English lovers ya. Ini contoh yang bisa kalian lihat di sini.
Nah, for example, who. Saya mempunyai kalimat semacam ini, English lovers. Laki-laki yang datang dengan kamu setiap hari adalah manajer saya. Nah, kita lihat. Jadi English lovers harus fokus kepada kata yang dulu, ya. Karena kata sebelum yang, yaitu laki-laki, ya ini saya kasih, nah tanda semacam ini, kata sebelum yang dan setelah yang ini akan sangat menentukan penggunaan bentuk yangnya, who-nya, English lovers, ya. Nah, sekarang kita lihat. Sebelum kata yang, ini English lovers melihat, ya, ada laki-laki, ya. Kemudian setelah kata yang, English lovers melihat ada kata datang. Nah, datang, ya, itu berfungsi sebagai predikat karena dia adalah kata kerja, ya. Jadi kalau kita lihat posisinya dari datang ini adalah kata kerja, ya, verb, ya, come dalam bahasa Inggrisnya, ya. Maka dia berposisi sebagai predikat, ya. Kalau di sini mungkin bisa saya tulis, ya, ini berposisi sebagai predikat English lovers, ya. Nah, ini bisa juga saya tulis semacam ini, sebentar English lovers, ya. Nah, ini bisa saya kasih tanda P ataupun artinya adalah predikat. Nah, sebentar, ya, ini saya taruh di bawah dulu. Sebentar, ini. Nah, oke, sebentar, ya. Ini saya geser dulu posisinya. Nah, ini saya naikkan dulu aja ke atas. Nah, gini, ya. Nah, ini adalah datang, ya. Datang, kata kerja di situ. Oke. Nah, oke. Kemudian ini saya turunkan dulu kata yang ada di bawahnya. Ya, akan saya turunkan dulu sebentar. Nah, ini. Nah, ini akan saya geser, ya, akan saya tulis di sini sebagai predikat supaya English lovers lebih paham, ya. Nah, ini tanda P, predikat artinya. Karena dia datang sebagai predikat, otomatis English lovers, ya, kata sebelum datang, ya, yaitu kata yang ini, ya, kata yang ini, kata yang ada ini. Nah, ini. Nah, kata yang ini dia otomatis berposisi sebagai subjek, ya. Karena kata datang berposisi sebagai predikat, maka kalau gitu kata yang dia berposisi sebagai subjek, ya. Nah, subjeknya ini manusia atau bukan? Nah, ini English lovers lihat di belakang kata yang, yaitu ada kata laki-laki. Berarti kalau gitu, ya, maka bentuk subjek ini adalah manusia atau human, English lovers, ya. Ini laki-laki, ya. Maka dia berposisi sebagai human, manusia. Karena di sini subjeknya adalah manusia, ya, dan subjek ini hilang karena digantikan oleh kata yang itu, ya. Maka kalau gitu bentuk yangnya, English lovers, tadi sudah saya jelaskan di depan, kalian menggunakan who di sini, ya. Oke, ya, paham, ya. Saya ulangi lagi, sekali lagi supaya English lovers paham, ya. Jadi untuk menentukan penggunaan bentuk who, itu English lovers harus melihat di belakang sebelum yang dan kata setelah yang. Nah, ini kata setelah yang. Kalau kata setelah yang ini kalian menemukan adanya kata kerja, maka dia berposisi sebagai predikat, English lovers, ya. Kalau dia sebagai predikat, maka kata sebelum predikat pasti sebagai subjek, ya. Karena dia sebagai subjek, kita lihat subjeknya ini manusia atau bukan sih? Nah, gitu kan. Kalian lihat di belakangnya ini, English lovers. Nah, ada laki-laki. Maka kalau laki-laki dia pasti manusia atau human. Maka penggunaan bentuk yangnya, English lovers menggunakan who. Tinggal kalian mengartikan saja. Laki-laki bahasa Inggrisnya adalah the man who comes with you setiap hari, every day, is my manager, gitu, ya. Nah, ini English lovers, ya. Ini sudah saya siapkan penjelasannya bagi English lovers yang ingin memperdalam lagi, yang ingin tahu lebih dalam lagi tentang penjelasan saya. English lovers bisa melihat ini, ya.
Nah, ini bisa dibaca lebih dalam lagi setelah kata yang kita melihat adanya kata kerja come datang. Karena semua kata kerja menempati posisi sebagai predikat, maka sudah jelas kata yang terletak sebelum come atau datang, ya, yakni kata yang menempati posisi sebagai subjek. Tadi sudah saya jelaskan English Lovers ya. Dan subjeknya adalah manusia, sebab sebelum yang kita melihat ada laki-laki human. Maka nya menggunakan who, English Lovers ya. Ini penjelasannya. Oke, kita coba melihat lagi ke halaman berikutnya English Lovers. Nah, ini ya, kita sudah siapkan materinya. Misalkan saya mengenal wanita yang membantu kamu setiap minggu. Nah, di sini kita lihat setelah kata yang, kalian melihat adanya membantu English Lovers. Membantu jelas dia berposisi sebagai predikat ya. Atau bahasa Inggrisnya adalah help ya. Di sini saya kasih tanda P, artinya adalah predikat. Saya geser di sini pas di bawahnya kata membantu. Maka sebelum kata membantu, kalian menemukan adanya yang ya. Berarti dia berposisi sebagai subjek ya. Nah, subjeknya ini manusia atau bukan? Kalian lihat sebelum kata yang ada apa itu? Wanita. Oh, berarti dia adalah subjek yang human ya. Subjek yang human. Maka kalau gitu yangnya kalian menggunakan who ya. Maka bahasa Inggrisnya I know the man who helps you every week ya. Ini penjelasannya lagi, bisa kalian baca lebih detail lagi ya. Oke, kita coba melihat lagi English Lovers. Masih ada lagi penjelasan yang C ya. Contoh lagi, saya mempunyai teman yang sibuk setiap pagi ya. Di sini English Lovers lihat, saya kasih tanda predikat dulu ya, supaya English Lovers lebih paham. Nah, ini saya kasih tanda predikat. Nah, di sini kalau kita lihat English Lovers ya, ini tadi ada kata kerja, Pak. Sekarang di sini tidak ada kata kerjanya ya. Sebelum kata sibuk pasti dia menempati posisi subjek, karena sibuk ini pasti akan menempati posisi sebagai predikat. Tapi tentu harus kita bahas lebih dalam lagi ya. Nah, kata sibuk English Lovers itu dalam bahasa Inggrisnya artinya adalah busy ya. Ini sudah saya tulis busy. Tapi yang harus hati-hati, sibuk itu bukan kata kerja ya. Maka yang menempati posisi predikat bukan sibuknya English Lovers, tapi to be yang dipakai ya. Jadi kalau di sini kita lihat to be yang dipakai adalah is. Kenapa? Karena seorang teman ya, satu orang, ini single ya, single pronoun ya. Dia boleh menggunakan a friend atau menggunakan pola yang lain, artinya dia adalah tunggal English Lovers ya. Nah, kita lihat di sini, kita akan turunkan ya supaya kalian lebih jelas lagi. Maka di sini kita lihat bentuk yangnya itu menempati posisi sebagai subjek. Nah, ini English Lovers. Nah, ini kemudian bentuk to be-nya menempati posisi sebagai predikat. Nah, ini English Lovers. Nah, ini predikat. Nah, gitu ya. Jadi subjeknya ada, predikatnya sudah ada. Maka jangan lupa, setiap kali setelah kata yang kalian tidak menemukan adanya kata kerja, maka yang dipakai adalah to be. By is, am, are, was, atau were, ataupun be, ataupun juga been ya. Ada 7 bentuk to be yang kalian harus kuasai di situ English Lovers ya. Nah, ini penjelasannya. Boleh kalian baca lebih dalam lagi supaya lebih paham ya. Nah, demikian juga dengan kata sifat yang lain, jangan lupa harus letakkan to be sebelum kata sifat itu dimunculkan ya English Lovers ya. Oke, kita langsung masuk berikutnya pada contoh yang D ya. Nah, di sini. She has many friends who are here to help her. Nah, ini contohnya. Ini saya ambil dari bacaan ya. Di situ kita lihat. Nah, di sini ada kata who English Lovers ya. Who di sini artinya adalah yang ya di situ. Nah, here ini bukan kata kerja English Lovers. Maka kalau gitu kita coba turunkan ya. Maka kalau begitu bentuk who-nya ini menempati posisi sebagai subjek. Di sini kita lihat English Lovers. Nah, ini sebagai subjek. Maka kemudian bentuk are-nya itu menempati posisi sebagai
predikat. Nah, ini English lovers. Nah, sudah lengkap ya. Nah, kenapa kita gunakan who? Ya, karena di